Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutwa jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratihi wa miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa saya ucapkan senantiasa pada Allah yang telah memberikan kita semua kehidupan. Dialah Allah, Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang insya Allah tidak akan kita ragukan di dalamnya. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, seorang pemimpin para nabi, seorang yang tega mengorbankan apapun untuk umatnya, kita, dan tentunya untuk kejayaan Islam. Dan mudah-mudahan kita selalu bersumpah pada diri kita untuk berada di bawah bendera beliau, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan puji dan syukur karena pada hari ini kita dapat berjumpa, dan saya sangat berbahagia. Dan tidak bisa lebih bahagia daripada ini, berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, Muslim, menyampaikan Islam, dihantarkan oleh orang yang memperkenalkan kepada saya Islam. Jadi Ustadz Fatih Karim yang tadi bukan orang biasa bagi saya, tapi beliau yang memperkenalkan pada saya Islam sehingga saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Tapi tentunya bukan itu yang kita bicarakan, karena tentunya kita bisa lihat semuanya di sini wajahnya pada aneh. Kenapa lihat orang sipit ngomong salam gitu ya? Kenapa selalu dan selalu ketika melihat orang Cina lalu dia beragama Muslim orang merasa aneh? Padahal kalau dilihat masjid di Cina itu duluan berdiri kira-kira 300 tahun sebelum di Indonesia. Indonesia masjid baru berdiri tahun 900-an kalau nggak 800-an. Ternyata di Cina masjid pertama berdiri 651 Masehi. Harusnya nggak usah aneh karena saya kakak kelas. Nah, karena ini cuma sekedar intermezzo saja. Tapi bukan itu juga yang akan kita bicarakan. Yang akan kita bicarakan adalah pada hari ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit sharing tentang buku pertama saya, buku perdana saya yang saya tulis. Judulnya adalah Beyond the Inspiration. Bukan ingin sok Inggris, bukan ingin sok ke barat-baratan, tapi karena memang seperti yang Bapak Ibu ketahui dan sadari, bahasa Indonesia itu sangat sedikit kosakatanya. Karena itu sangat sulit sekali mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Contoh, yang merasa orang Jawa, tolong artikan grundel dalam bahasa Indonesia. Grundel apa artinya kira-kira? Menggerutu, salah. Menggerutu itu keluar, kalau grundel nggak keluar. Apalagi? Ngedumel, ngedumel itu bahasa Jawa juga. Apa kira-kira grundel? Gerentang, itu juga bahasa Jawa juga. Nggak ada padanan kata grundel dalam bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia itu kosakata sangat sedikit. Contoh, bahasa Arab itu punya sekitar 7 kata untuk kurma. Ada kurma setengah matang, kurma kering, kurma baru dipetik, kurma yang sudah busuk, dan lain-lain. Indonesia semuanya kurma. Mau busuk, mau setengah matang, mau dia baru dipetik, semuanya kurma. Nah, masalah itu ada di bahasa Indonesia. Maka kita gunakan bahasa Inggris, judulnya adalah Beyond the Inspiration. Apa ceritanya? Kita lihat, next mas. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang segala sesuatu, termasuk bicara tentang dunia, maka segala sesuatu ini punya pusat. Sebagaimana segala sesuatu yang kita lihat juga punya pusat. Manusia punya pusat. Pusatnya manusia adalah pusar. Itulah pusatnya manusia, makanya namanya pusat. Jakarta punya pusat. Pusatnya di mana? Monas. Islam di Jakarta punya pusat, makanya namanya Jakarta Islamic Center. Sama kayak dunia, dunia juga punya pusat. Dan kalau seandainya dunia benar-benar punya pusat, maka pusat yang mungkin paling pantas itu adalah di daerah Timur Tengah. Ini adalah pusat yang paling pantas. Kenapa pusat yang paling pantas? Karena ternyata hampir seluruh masalah-masalah besar dunia ini ternyata terjadi di wilayah Timur Tengah. Termasuk sekarang revolusi yang sekarang sangat besar terjadi juga di wilayah Timur Tengah. Peradaban pertama yang dikenal manusia namanya Mesopotamia. Meso artinya tengah, Potamia adalah sebuah peradaban, berarti peradaban yang terletak di tengah-tengah. Itu sekarang ada di Basrah, Irak yang sekarang. Disitulah Nabi Ibrahim lahir. Kemudian beliau beraktivitas dakwah ratusan tahun, kemudian gak mendapatkan pengikut, beliau hijrah ke Syam, Timur Tengah juga. Beraktivitas di Syam, kemudian hijrah lagi ke Mekah,
Timur Tengah juga. Kemudian meninggalkan Ismail anaknya, membuat Ka'bah di sana, balik lagi kemudian ke Syam, beraktivitas kembali, meninggal di sana. Nabi Ibrahim. Dan seluruh nabi-nabi Allah ternyata juga lahir, beraktivitas dan meninggal di daerah Timur Tengah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Isa, termasuk Nabi kita Muhammad, semuanya lahir, beraktivitas dan meninggal di wilayah Timur Tengah. Maka Timur Tengah bisa kita katakan sebagai pusat daripada dunia. Kita lihat apa saja episode yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Seandainya dunia ini merupakan sebuah sinetron, maka mungkin tempat syuting paling banyak itu di wilayah Timur Tengah. Kita lihat next mas. Dunia mengenal episode pertama, namanya Imperium Persia. Sebuah imperium yang pasti dikenal orang. Luas wilayahnya luar biasa, membentang timur sampai barat sejauh 7,4 juta kilometer persegi. Berapa Bapak Ibu sekalian? 7,4 juta kilometer persegi. Ngomong-ngomong, Indonesia luas wilayahnya berapa? Berapa Indonesia luas wilayahnya? Pelajaran geografi pasti tidur semua nih kan. Berapa Indonesia luasnya? 1,9. Oke, 2 juta lah. Berarti kalau seandainya Indonesia 2 juta kilometer persegi, maka Persia itu 3,5 kali lipatnya wilayah Indonesia. Membentang seperti itu. Dia mencakup Asia kecil, seluruh Mesir, kemudian seluruh dataran-dataran Asia sampai perbatasan ke Hindustan. Semua itu dikuasai oleh Persia. Kekuatannya hebat, pasukannya hebat, peradabannya nomor 1. Contohnya, next mas, kita lihat. Ini adalah ibu kota Persia. Selama ribuan tahun berkuasa, mereka meninggalkan jejak-jejak peradaban yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Gerbang kota Ctesiphon, bayangkan, dan jangan bayangkan 2010, bayangkan tahun 600-an. Mereka bisa buat satu gedung, mereka bisa buat satu gerbang yang tingginya itu puluhan meter. Jangan bayangkan 2010. Jadi kira-kira peradaban Persia ini oke atau tidak oke? Oke, peradaban Persia ribuan tahun meninggalkan jejak-jejak sejarah yang begitu hebat. Sampai sekarang masih bisa kita lihat 35 km di sebelah selatan kota Baghdad. Next mas. Peradaban yang lain bisa kita lihat, relik-relik yang ditinggalkan oleh mereka. Terlepas apapun agama yang mereka sembah atau Tuhan mereka matahari, mereka tetap mempunyai sebuah peradaban yang diingat dunia bahwa mereka pernah memimpin dunia. Next mas. Sebuah kota, Persepolis, yang menandakan juga bahwa Persia adalah sebuah kerajaan, sebuah imperium yang sangat berkuasa. Itu episode yang pertama. Episode kedua, next mas, Romawi. Nah ini lebih terkenal lagi. Kalau tadi Persia, jangka waktunya lama. Imperium Romawi, luas wilayahnya 5 juta kilometer persegi. Lebih sedikit, lebih kecil daripada Persia, tapi kekuasaannya lebih lama, sekitar 1480 tahun. Wilayahnya meliputi apa saja? Spanyol, Portugal, Jerman, Prancis, Inggris, Mesir, Lautan Mediterania itu kolam pribadi mereka. Ini Imperium Romawi, sangat luar biasa hebat. Dan bahkan semua orang mengatakan peradaban yang sekarang ada itu adalah warisan daripada peradaban Romawi. Romawi setelah berkuasa digantikan oleh anaknya, namanya Inggris. Pasca Perang Dunia Kedua, Inggris jatuh, digantikan oleh Amerika. Jadi Amerika itu praktis cucunya dari Romawi. Makanya di Amerika itu banyak sekali kuil-kuil yang bergaya Romawi. Bahkan ibu kotanya aja bukan Washington, nama aslinya adalah Roma. Ini peradaban yang sekarang memimpin dunia. Amerika mengambil peradabannya Romawi yang secara de facto sudah runtuh ketika 1453. Itu episode yang kedua. Apa sih yang bisa kita lihat? Next mas, sisa peradabannya. Colosseum, salah satu daripada Seven Wonder of the World. Tidak ada yang meragukan bahwa ini adalah salah satu arsitektur yang paling hebat yang pernah dibuat oleh manusia. Next mas, kuil-kuil yang pernah dibuat oleh Romawi. Next mas. Nah, kita lihat nih kuil-kuil yang dibuat oleh Romawi, begitu pula direproduksi oleh Amerika. Next lagi mas, dan juga betapa arsitektur mereka sangat luar biasa. Next mas, ini adalah yang terjadi pada Romawi. Imperium yang kedua, episode yang kedua, pernah memimpin dunia juga. Itu episode yang kedua. Tapi ternyata ada episode yang ketiga, yang tidak banyak orang tahu. Kita nggak tahu apakah orang sengaja nggak tahu atau mereka tidak mempelajari. Tapi ada episode yang ketiga. Kira-kira episode apa? Apa episodenya? Oke, kuat dikit. Apa episodenya? Kalau nggak Islam tentu saya nggak akan bahas di sini. Oke, episode yang ketiga kita lihat teman-teman sekalian. Next mas, episode yang ketiga episode Islam dan semuanya bermulai 623 Masehi.
Ketika itu terjadi satu momen sejarah yang sangat luar biasa ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah yang diabadikan oleh para ulama sebagai 1 Hijriah, dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi penanggalan Islam. Saat itulah ditandai berdirinya Daulah Islam Nabawiyah, sebuah negara Islam yang langsung dipimpin oleh Nabi dan berdirinya di situ yang ada bendera Rasulnya di kota Madinah. Dan ketika itu 2 raksasa besar menjepit imperium baru yang baru muncul ini, peradaban baru yang baru muncul. Sebelah kanannya, sebelah timur, Persia sudah berusia 1173 tahun. Kalau manusia sudah sepuh. Sebelah kirinya ada imperium Romawi yang terbentang berapa tadi? 5 juta kilometer persegi, sudah berusia kira-kira 650 tahun. Wilayahnya 5 juta di satu sisi, 7 juta di sisi yang lain. Islam wilayahnya cuma semadinah doang, tapi ternyata tidak menghalangi Rasul mempunyai visi yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang nanti akan kita lihat. Apa yang terjadi sebelum berikutnya? Yang terjadi adalah tahun 623 menandai juga perang besar yang terjadi antara Persia dan Romawi, the Battle of the Giant. Dan ketika itu sebagaimana orang-orang yang lain pada umumnya, para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, ini ada the Battle of the Giant ini, kira-kira siapa yang menang? Persia atau Romawi?" Maka sama kayak kita, kalau ada peristiwa-peristiwa besar kan kita penasaran. Kemarin Spanyol vs Belanda, nanya kan ya, siapa yang menang, Spanyol atau Belanda? Bedanya kita sama sahabat, kalau sahabat nanyanya sama Rasul, kalau kita nanyanya sama cumi-cumi, namanya Paul, kan gitu kan ya. Nah, ini yang bedanya. Sahabat juga sama, ketika ditanyakan siapa yang menang, maka Al-Quran mengabadikan konstelasi semacam ini di dalam ayat-ayat Allah yang kita lihat berikutnya, Mas. Next, inilah ayat Allah yang keluar. Sebelumnya kita lihat dulu, ketika terjadi perang, maka perang itu sangat luar biasa. Dan ketika perang itu selesai, ternyata Rasul berhasil memenangkan. Dan berikutnya beliau mengirim surat yang menandakan sebuah luar biasaan visi Rasulullah. Ketika Persia dan Romawi Persia menang melawan Romawi, maka Allah mengeluarkannya di dalam Al-Quran, Golabatur Rum, maka akan dikalahkan orang-orang Romawi. Allah menjawab dari pertanyaan para sahabat. Kemudian Allah lanjutkan, setelah Persia menang beberapa tahun kemudian, maka Persia akan dikalahkan oleh Romawi, maka Romawi akan kembali menang. Fi bit isinin dalam Al-Quran, di dalam beberapa waktu. Bit isinin ini menandakan waktunya antara 3 sampai 9 tahun. Ternyata tahun 629 Persia kalah total, habis pasukannya. Heraklius memimpin Romawi, berhasil menyelamatkan Romawi, dan dia dijuluki the savior of the Christendom, penyelamat dunia Kristen. Dia balik dengan kemenangan ke Yerusalem membawa satu yang dinamakan dengan salib suci yang direbut oleh Persia, balik lagi ke Yerusalem. Di Yerusalem itulah dia mendapatkan surat yang tertanda stempel tulisannya Muhammadur Rasulullah. Nah, surat yang sama dikirimkan pada penguasa-penguasa di dunia, salah satunya penguasa Persia. Ini surat yang dikirimkan Rasul kepada penguasa-penguasa di dunia termasuk penguasa Persia. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Isi suratnya apa? Min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra Adimul Farsi, dari Rasulullah Muhammad kepada Kisra, pemimpin daripada Persia. Salamun alaman itibaul huda, keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Wa aminu billahi wa rasulihi wa syahadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa tuka bidailah. Nah, bahwa saya adalah Rasulullah, menyeru kepada Anda agar beriman pada Allah, bersyahadat, nyatakan tiada Tuhan selain Allah, tiada yang seserikat dengan Dia, dan bahwa saya adalah Muhammad Rasulnya, dan saya menyuruh engkau dengan dakwah daripada Allah. Kemudian dia melanjutkan Rasulullah, wa ana Rasulullah ilan nasi kafah, bahwa saya adalah Rasul untuk manusia semuanya, liungziru man kana hayyan wa yuqul qaul alal kafirin, untuk memperingatkan pada yang hidup dan juga membenarkan perkataan pada orang-orang yang kafir. Lanjut Mas, next. Nah, ini yang penting, fa aslim taslam, artinya maka masuk Islamlah Anda akan selamat. Lanjutnya, fa in abaita fa inna ithmul majusi alaika, kalau engkau menolak maka dosa orang-orang Persia engkau yang tanggung. Kira-kira ini surat ancaman atau surat persuasif? Persuasif atau ancaman? Yang ngancam siapa? Yang ngancam Rasulullah. Yang diancam siapa? Persia. Oke, kalau gitu kita lihat surat yang berikutnya. Lanjut Mas. Surat yang berikutnya kepada Heraklius, sama. Lanjut Mas. Fa aslim taslam, kalau engkau masuk Islam engkau akan selamat. Kalau tidak maka seluruh dosa orang-orang Eropa engkau yang tanggung. Ini surat persuasif atau surat ancaman? Ancaman. Kira-kira gimana?
Ada orang punya wilayah 7 juta, satunya lagi punya wilayah 5 juta. Yang satu baru menang perang, dikenal seluruh dunia, dijuluki the savior of Christendom. Kemudian dia mendapatkan surat dari Muhammad. Kira-kira reaksinya gimana? Siapa ini Muhammad? Heraklius berkata, dia tanya pejabatnya, siapa Muhammad? Kata pejabatnya, Muhammad adalah seorang yang katanya nabi. Dia berhasil mengorganisir Jaziratul Arab dan kemudian membentuk mereka menjadi sebuah kekuatan tempur yang sangat hebat yang tidak pernah ada sebelumnya selama ratusan tahun yang lalu. Kemudian Heraklius berkata, kalau gitu ada nggak orang dari Arab? Bawa dia ke depan saya ingin ngomong dengan dia tentang Muhammad. Dibawalah Abu Sufyan. Kebetulan Abu Sufyan lagi ada di Yerusalem. Duduk di depan Heraklius, berbicara mereka. Setelah mereka berbicara, maka Heraklius bilang begini, kalau begini kata Anda benar bahwa orang ini adalah seperti yang Anda katakan, maka sesungguhnya ini adalah nabi sebagaimana yang pernah disebutkan dalam kitab kami, dan kekuasaan dia akan sampai di depan kaki tempat saya berpijak, kata Heraklius. Kemudian Heraklius bilang pada pejabatnya yang banyak, bagaimana pejabat-pejabat saya? Pendapat Anda kalau kita masuk Islam saja? Kira-kira pejabatnya bilang apa? Jangan Pak, apa kata dunia? Jangan, bahaya itu. Baru menang perang, kekuasaanmu paling hebat, masa depanmu cerah, masa masuk Islam? Jangan, nanti miskin lu. Jangan, nanti engkau bisa diserang orang. Jangan. Akhirnya Heraklius berkata, saya cuma ngetes saja, cuma ngeliat Anda ini loyal nggak pada saya. Akhirnya utusannya ditolak, balik lagi tempat Rasulullah. Tapi reaksi yang lebih parah ditunjukkan oleh Raja Persia. Setelah membaca surat yang pertama, baru paragraf pertama, suratnya dirobek-robek. Lah kenapa? Tidak sesuai dengan kadar korespondensi atau penulisan gaya orang-orang Persia. Di dunia Persia itu ada namanya aturan korespondensi. Kalau mau nulis surat pada orang, nama yang disebutkan pertama kali harus nama orang yang lebih mulia. Dan Raja Persia itu punya julukan Sahansah, raja di atas raja. Sahansah, Sahansah, raja di atas raja. Makanya kalau misalnya main catur, rajanya mati namanya skakmat. Karena Persia itu yang menciptakan main catur. Harusnya bukan skakmat tapi sahmat. Nah sahmat, tapi gara-gara orang Jawa itu nggak bisa bilang hak, jadinya skakmat. Alhamdulillah gitu kan ya. Atau Al-Fatihah gitu kan ya. Itu skakmat, tapi kita bukan bahas bahasa Jawa di sini. Oke, setelah dia mendapatkan surat, ternyata nama yang pertama kali disebutkan bukan nama dia, tapi nama Muhammad. Siapa dia berani-beraninya? Dirobek-robek suratnya, utusannya diusir. Sampai ke depan Rasulullah, utusannya mengatakan, Rasul, suratmu dirobek-robek. Rasul enjoy lalu mengatakan, Maskallahu fi mulki, maka Allah akan merobek-robek kekuasaan dia sebagaimana dia merobek-robek surat saya. Ternyata betul. Next mas, apa yang terjadi berikutnya? Beberapa tahun setelah itu, 30 tahun kurang dari ketika Rasul mengirimkan surat, seluruh wilayahnya Persia masuk dalam wilayah Islam. Bayangkan, berapa tadi wilayah Persia? 7,4 juta kilometer persegi masuk dalam wilayah Islam. Kurang dari 30 tahun. Indonesia sudah merdeka berapa lama? Berapa lama? 65 tahun, betul? Wilayahnya bertambah atau berkurang? Itulah contoh negara yang gak serius. Makanya wilayah berkurang. Kalau negaranya serius bertambah. Dan ini wilayah Islam ketika lagi masa jaya-jayanya. Anda nyari buku sejarah manapun gak akan ketemu. Kenapa? Sejarah selalu ikut pada pemenang. Dan saat ini pemenangnya bukan Islam. Tapi inilah menurut para fuqaha wilayah Islam yang sesungguhnya. Dulu belum ada Indonesia, dulu belum ada Malaysia, dulu belum ada Brunei Darussalam, belum ada Mesir, dulu belum ada negara-negara sekarang kita kenal. Dulu semuanya ada satu pemimpin namanya khalifah. Dulu semua dalam satu negara namanya khilafah. Dulu bendera mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum mereka. Inilah wilayah Anda pada zaman dahulu. 20 juta kilometer persegi pernah terbentang selama 1300 tahun. Takbir! Enak juga ya, dari tadi nggak pernah disuruh takbir ya. Oke, sekali lagi takbir! Ini wilayah kita, ini kehormatan kita. Dan apa yang terjadi pada zaman itu? Ternyata imperium sudah berganti, episode telah berganti, cerita pun berganti. Kita lihat apa yang terjadi. Next mas, dunia mengenal Ibnu Al-Haythami. Nama Inggrisnya, nama kerennya Al-Hazen. Nama lebih kerennya Ibnu Al-Haythami. Dia seorang sarjana teknik sipil. Kerjaannya buat jembatan, kerjaannya buat bendungan. Suatu hari dia diminta sama gubernur Mesir, sini bikinin bendungan Sungai Nil. Maka datanglah Ibnu Al-Haythami ke tanah Mesir. Kemudian dia melihat piramid.
Orang yang bisa buat piramid aja belum bisa bendung Sungai Nil, apalagi saya yang belum bisa buat piramid. Maka dia katakan, saya nggak bisa Pak, karena kita belum punya teknologinya. Gubernur Mesir marah besar, investasinya gagal. Kemudian Ibnu Al-Haythami dipenjara. Di penjara dia nulis kitab tentang mata. Dia tulis bagaimana teori-teori mata. Dia tulis bagaimana teori optik. Dia tulis bagaimana teori tentang pembenahan katarak. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang pakai kacamata harus berterima kasih pada Ibnu Al-Haythami, karena penemu kacamata bukan orang kafir tapi orang Muslim. Itu ceritanya. Jadi zaman dulu kalau orang dengan Islam yang kepikir apa? Keren, pinter, dokter, jago, pinter, ganteng. Nah, itu dulu Muslim. Next Mas, kita lihat. Nah, dunia mengenal Abu Qasim Al-Zahrawi. Dia membuat suatu sumbangan yang sangat luar biasa di dunia kedokteran. Dia menjatuhkan teori Galen Yunani. Dia membuat teori baru, menciptakan alat-alat bedah yang masih dipakai sampai dengan sekarang. Dan juga memberikan sebuah sumbangan dalam operasi pengangkatan janin yang sekarang dikenal ibu-ibu dengan nama operasi sesar. Namanya siapa? Abu Qasim Al-Zahrawi. Siapa dia? Muslim, bukan orang kafir. Kita lihat lagi siapa? Next Mas. Dunia mengenal lagi Ibnu Sina. Dia membuat teori kedokteran modern, menulis kitab yang sangat terkenal, Kitabul Qanun Atib, dasar-dasar pengobatan, yang sampai abad ke-17 masih dipakai sebagai textbook dunia kedokteran di seluruh dunia. Namanya siapa? Ibnu Sina. Dia juga sekaligus seorang fisikawan. 600 tahun sebelum René Descartes menemukan metode ilmiah, orang ini sudah nulis duluan. Nah ternyata begitu kan ya, luar biasanya Islam. Tapi kok kita nggak tahu ya. Nah ini makanya saya nulis buku Beyond the Inspiration. Oke, kalau gitu kita lihat apa lagi terjadi. Next Mas. Waktu itu 5 kota besar di dunia, 4 kotanya Islam. Istanbul, kota besar di dunia, punya Islam. Kairo itu juga punya Islam. Apalagi Cordoba punya Islam. Next Mas. Nah, ini adalah kota Istanbul, kota Islam. Next Mas. Cordoba, kota Islam. Dan mau tahu? Tahun 1000 Cordoba itu sudah punya gorong-gorong. Jakarta 2010 baru gali gorong-gorong di Tomang. Terjadi di dunia Islam. Rumah sakit pertama kali yang buat orang Islam tahun 800. Kapan orang Barat punya rumah sakit? Orang Barat, orang Eropa punya rumah sakit tahun 1100 pasca perang salib, baru mereka punya rumah sakit. Itu dulu Islam. Militer, orang-orang Muslim punya meriam segede gentong itu tahun 1453. Orang Inggris baru punya meriam 1550-an. Itu Islam. Jadi kalau orang bilang Islam yang kepikir apa? Hebat, ditakuti. Siapa Anda? Muslim. Hebat, jago, pinter, dokternya paling kuat, ilmu kedokterannya paling maju, militernya paling kuat. Itu zaman dulu. Kotanya paling bersih. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang orang sebut Islam, yang kepikir apa? Oke, next Mas. Kita lihat kalau orang sekarang menyebut Islam, apa yang kepikir pada mereka? Zaman dulu Islam memberikan keagungan yang luar biasa. Zaman sekarang, next Mas. Teroris. Kayaknya belum puas kalau buat film tentang teroris kalau pemeran terorisnya nggak orang Arab. Pernah nggak lihat film teroris pemerannya orang Cina sipit? Pasti orang Arab. Pasti lagi bawa Al-Quran. Pasti lagi baca Al-Quran. Teroris, jenggotan, teroris. Bahkan George Bush pun kalau seandainya mau dikatakan teroris harus dipakai jenggot dulu. Makanya hati-hati yang jenggotan. Kalau saya nggak mungkin teroris. Bukan nggak mau, nggak bisa. Nah ini adalah permasalahannya. Yang orang lihat sekarang Islam, teroris. Apalagi next Mas. Miskin. Mau pulang kampung lewat Pantura. 5 tong ngadangin kita di situ. Suruh bayar sumbangan, kan itu kan ya. Apalagi kacau. Coba lihat, kalau seandainya negara ini penemunya masih hidup, dia sudah malu dengan negaranya sendiri. Kenapa? Korupsi tidak selesai-selesai. Dari zaman Nyi Roro Kidul masih hidup sampai sekarang masalahnya korupsi. Bayangkan, dibentuklah KPK, oke, komisi pemberantasan korupsi, kasus. Dibikinlah panitia pengawas KPK, kasus. Dibuat lagi jaksanya, kasus. Hakimnya, kasus juga. Kemudian dibentuk lagi panitia pengawas hakim, kasus juga. Polisinya, kasus. Presidennya,
Mungkin kasus juga. Anda yang ngomong bukan saya. Nah ini yang terjadi. Sekarang ini yang diingat orang. Miskin, negara yang masalah, putus sekolah di mana-mana. 11,7 anak putus sekolah setiap tahun. Dan ini yang terjadi di dunia Islam. Apalagi kita lihat next mas. Yang terjadi di dunia Islam. Kelaparan di mana-mana. Orang rela makan apa saja untuk hidup. Dan ini yang orang lihat tentang Islam. Orang-orangnya pada stres. Betul begitu? Nah, ciri-ciri orang stres itu jelas. Gampang membedakan orang stres atau enggak. Gimana caranya? Orang stres itu cepat marah. Makanya gara-gara duit 1.000 saling tusuk. Gara-gara misalnya sedikit warisan saling bunuh. Gara-gara ditolak pacar pergi naik ke menara telekomunikasi bunuh diri kan itu kan ya. Hanya masalah-masalah sedikit. Sebentar lagi ujian nasional. Dan biasanya menghasilkan orang-orang stres. Stres tingkat pertama nangis. Tingkat kedua datang ke sekolah gebukin guru-gurunya. Stres tingkat ketiga gantung diri. Nah itu adalah stres tingkat ketiga. Itu yang tidak lulus. Kalau yang lulus, lihat mas, next mas. Ini yang lulus. Tadi kalau yang tidak lulus stres. Kalau yang nggak lulus, coba ulangi lagi mas filmnya. Naik lagi ke atas. Nah lagi naik lagi ke atas. Nah coba turun ke bawah. Nah rupanya kosong. Nah stres juga sama coret-coret. Mereka konvoy kemana-mana. Mereka coret-coret. Tahu kenapa orang-orang SMA kalau lulus coret-coret? Karena mereka merasa gini, yes, perjuangan sudah selesai. Nggak perlu lagi kuliah, nggak perlu ngapa-ngapain. Karena sama-sama stres juga. Muncul pertanyaan kita, next mas, ini yang muncul dalam pertanyaan kita. Kenapa bisa begitu? Why? Sama, kalau seandainya ini yang muncul di kepala Anda. Kalau ini yang merupakan pertanyaan Anda, sama. Tahun 2002 saya masuk Islam. Sampai detik saya berbicara di depan Anda, di kepala saya masih why? Kenapa Islam bisa begitu? Di satu zaman orang bisa begini, di zaman yang lain orang bisa begini. Di satu zaman selesai SMA atau seumur-umur SMA, Ibnu Al-Haisami sudah bikin jembatan. Di umur yang sama, ketika kita lihat Imam Syafi'i duduk di depan ulama-ulama sepuh ngajarin mereka Islam. Di umur yang sama yang terjadi seperti ini. Why? Kenapa bisa begitu? Oke kalau gitu saya tanya. Quran zaman sekarang ayatnya berapa? Berapa ayatnya? 6.666. Ayat Quran zaman dulu berapa? 10.000. Berapa? Sama? Sama. Sunnah zaman dulu hadis lebih banyak zaman dulu daripada zaman sekarang? Sama. Lebih mudah mana? Zaman dulu atau zaman sekarang? Contoh, Imam Bukhari nyari hadis keliling dunia. Nyari hadis keliling dunia. Imam Muslim sama. Ulama-ulama mentarjih hadis susahnya minta ampun. Zaman kita sekarang, Anda punya laptop, modal duit 200.000, beli Maktabah Syamilah, dapat 10.000 kitab. Sampai mati pun Anda baca tidak akan selesai. Karena bahasa Arab. Walaupun tidak bahasa Arab juga nggak akan selesai. 10.000 buku bayangkan. Tapi ternyata itu tidak membuat kita untuk bangkit. Banyak kajian-kajian, banyak sekali solusi-solusi diberikan, tapi negara tidak kunjung bangkit, dunia tidak kunjung bangkit. Ternyata Islam diingat orang masih hal yang seperti itu. Nah, setidaknya selama 9 tahun saya berada di dalam Islam. Setelah saya meneliti selama 9 tahun, setelah saya meneliti selama sepanjang itu, ternyata saya punya jawabannya. Nah, setidaknya ini yang bisa saya share pada Anda hasil penelitian daripada fakta sejarah. Next mas, ini jawabannya. Silakan mas, terus mas. Teruskan mas, terus. Nah, Islam ada 3 pilar. Yang kalau seandainya 3 pilar ini ada, maka Islam bisa ditopang di atasnya. Next mas. Nah, maka Islam bisa, balik lagi mas. Nah, Islam bisa Islam bisa ditopang di atasnya. Pilar yang pertama adalah pilar individu. Pilar yang kedua adalah pilar masyarakat. Dan pilar ketiga yang sayang sekali sangat jarang dibahas adalah pilar negara. Inilah pilar yang saya temukan. Ketika dalam setiap zaman dia ada, maka Islam bisa memberikan suatu kontribusi yang lebih daripada biasa. Next mas, kita lihat pilar pertama. Pilar ketakwaan individu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tanpa Anda sadari, atau Anda sudah sadari, Islam adalah agama yang paling banyak aturan. Betul begitu? Contoh, masuk WC kaki keluar, doanya ada? Ada. Kalau misalnya pakai baju, tangan mana duluan? Bapak-bapaknya nggak pernah TK, wajar. Masuk WC kaki. Oke, pakai baju tangan mana duluan? Oke, setelah itu tangan, ada doanya. Setelah selesai dikancing, kemudian kita bercermin, ada doanya. Itulah Islam. Nggak ada agama lain yang seperti itu, cuma Islam. Sampai-sampai dulu ketika saya masih jahiliyah, teman saya pernah bilang begini, Lik, kalau orang Islam tuh nggak bisa masuk surga, mereka itu nggak masuk surga, kebangetan, keterlaluan. Loh kenapa keterlaluan saya tanya? Mereka itu, kata teman saya yang sama-sama jahiliyahnya,
Mereka itu dari masuk WC sampai mohon maaf menggauli istri itu ada aturannya. Sampai bernegara ada. Lalu saya tanya, kalau mereka nggak masuk Islam kebangetan, kalau kita nggak masuk Islam nggak apa-apa. Sorry, kita nggak masuk surga nggak apa-apa, nggak apa-apa, kan nggak ada aturannya. Jadi kalau orang Islam nggak masuk surga, bangetan. Karena aturan sedemikian lengkap, apa aja ada. Semua orang mengatakan Islam tuh susah, kenapa? Banyak aturannya. Bayangkan, inilah Islam. Ketakwaan individu adalah salah satu pilar yang sangat ditekankan pada Islam. Salah satu pilar yang merupakan pilar utama di dalam Islam. Next mas, kita lihat para sahabat menyibukkan diri bertakarub kepada Allah. Mereka merasa dekat pada Allah walaupun mereka tidak bersama dengan orang-orang yang lain, ataupun mereka nggak bisa melihat Allah, tapi mereka tetap dekat dengan Allah. Mereka menjadikan sebagai madrasah mereka sholat tahajud, baca Quran, mereka juga melakukan doa-doa, semuanya sebagai suatu pendidikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu adalah orang Muslim mendekatkan diri pada Allah. Maka zaman dulu kalau orang-orang Muslim bilang datangnya besok ya, insya Allah, berarti datang. Kalau zaman sekarang datang ya, insya Allah, berarti gak datang itu. Insya Allah, jangan insya Allah, pasti. Ya udah pasti deh, nah baru datang dia. Padahal nggak boleh pasti, harusnya insya Allah. Tapi masalahnya nggak begitu. Masalahnya sekarang orang-orang Muslim walaupun individunya masih Muslim, tapi ternyata mereka tidak menerapkan sebagaimana yang Allah perintahkan di depan orang, apalagi di depan calon mertua. Sholat Allahu Akbar Ar-Rahman, surah Rahman. Tapi kalau lagi sholat sendirian, habis kul terus. Ustadz apa? Itu Ustadz kul. Doanya kul terus. Nah ini masalah. Oke, kalau gitu kita lihat. Ini pilar yang pertama, pilar individu. Pilar individu ada pada Islam sehingga mereka dimungkinkan untuk selalu berbuat yang terbaik walaupun mereka tidak ada yang melihat. Pilar kedua kita lihat mas. Pilar yang kedua, next mas. Pilar yang kedua, next mas. Oke, nah pilar yang kedua, Rasul mengatakan begini. Masyarakat Islam itu laksana kapal. Ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Kalau yang tinggal di atas ngambil air langsung ambil. Kalau tinggal di bawah mereka harus naik ke atas dulu baru ngambil air lalu balik lagi ke bawah. Lama-lama yang bawah bilang susah, naik turun. Enakan gini aja, kita bolongin aja kapal, yang keluarkan air-air keneh. Kalau seandainya yang bawah bolongin kapal, yang atas tahu nggak memperingatkan, yang tenggelam siapa? Semuanya, nggak hanya yang bawah kan ya? Maka dalam Islam Anda soleh secara pribadi wajib. Tapi kalau Anda tidak mensolehkan jamaah itu haram. Jadi Islam menyuruh kita untuk soleh secara pribadi, tapi melarang kita hanya membatasi diri pada pribadi. Jadi di dalam Islam nggak ada individualisme. Lo gue. Tetangga kita maksiat bilang gini, duit gue, mata gue, yang susah gue, yang masuk neraka gue. Kenapa lo yang ribut? Dalam Islam nggak ada begitu. Karena dia maksiat kita harus ngomongin amar ma'ruf nahi munkar. Tetangga nyekek botol, Anda lihat, Anda diemin. Nanti di hari akhir tetangga akan ditanya kenapa dia nenggak arak, sedangkan Anda akan ditanya juga. Pertanyaannya apa? Kenapa biarin tetangganya nenggak arak? Masalah. Oke, pilar yang kedua amar ma'ruf nahi munkar. Next mas, kita lihat. Dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah kehidupan di mana masyarakatnya dijadikan pilar Islam, mereka memiliki ruh keislaman yang tinggi dan karya-karya besar dihasilkan di sana. Ulama-ulama besar menghasilkan karya-karya besar yang tidak tertandingi zaman karena mereka hidup dalam sebuah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai ruh kehidupan. Imam Syafi'i hafal Quran umur berapa? 9 tahun. Imam Ahmad hafal Quran umur berapa? Oke, belasan tahun juga. Anak kita hafal Quran umur berapa? Ada yang sampai mati pun gak apa-apa. Kenapa? Wajar, karena yang didengar bukan Quran. Sahabat-sahabat dalam salah satu asarnya mengatakan bahwa ketika mereka lagi jalan-jalan bersenandung, senandungnya Quran. Coba bayangkan, lagi nyanyinya Quran. Ketika mereka lagi diskusinya Quran. Bertemu orang ngobrolnya Quran. Zaman kita beda, yang didengar bukan Quran. Lagi misalnya kita, kalau misalnya lagi pergi ke mall, yang didengar Quran. Bukan, lagu apa? Es teh 2 gelas, kan gitu kan ya? Kemudian dia dapat ke mall, di mall lama yang didengar es teh 2 gelas lagi, balik lagi naik angkot yang didengar es teh 2 gelas lagi, di jalan pakai headset yang didengar es teh 2 gelas lagi, di rumah buka TV-nya gosip, lagunya es teh 2 gelas lagi, yang dihafal ini masalahnya. Makanya nggak heran, wajar karena masyarakat kita tidak menerapkan Islam. Contoh Imam Syafi'i lagi, dalam satu perjalanannya dia kepada gurunya ingin melafalkan satu setoran kitabnya.
Jadi hafalannya satu kitab pengen disetor kepada gurunya. Di tengah jalan beliau melewati pasar, ada seorang akhwat jilbabnya ketiup angin sampai kelihatan betisnya. Kemudian ketika melihat betisnya, astagfirullahaladzim, gak sengaja sampai ke depan gurunya, satu kitab hilang. Satu kitab. Yang dilihat apa tadi? Ngomong-ngomong betis itu gimana? Dari sini lutut sampai ke, yang Anda lihat bapak-bapak sekalian betis? Yang Anda lihat bapak-bapak sekalian betis atau bukan? Nah itu menjelaskan kenapa Anda Qurannya gak hafal-hafal. Karena setiap hari dilihat bukan betis, ternyata dia lebih parah lagi. Maka wajar di dalam tempat yang tidak menjadikan Islam sebagai kehidupan, semuanya susah. Itu pilar kedua. Next mas, pilar ketiga, negara yang menerapkan syariat. Dan ini yang sangat sekali dilupakan, sering sekali dilupakan. Rasul katakan dalam pilar ketiga, innamal madinatu kalkir, sesungguhnya Madinah ini seperti tungku api. Tanfi khobathiha wayansi toibiha, dia akan membersihkan besi mana saja yang kotor yang masuk ke dalamnya. Bersih karatan masuk hilang, besi yang bagus cemerlang. Itu Madinah. Orang nggak bisa maksiat, jangankan maksiat, risuah aja susah. Risuah itu apa? Suap, susah. Contoh, Rasul katakan pejabat yang punya penghasilan selain gaji haram. Ini kan parcel, nggak boleh. Apalagi yang 6 miliar yang katanya parcel. Parcel kok 6 miliar? 6 miliar kok? Nah, tanya kenapa kan begitu kan ya? Di dunia Islam gak akan ada. Karena Islam seperti sistem, yang masuk yang mana saja, gak mungkin bermaksiat. Kalaupun bermaksiat gak akan banyak, karena sistem. Contoh, naik pesawat, mau orang patah kaki, mau orang yang gak bisa lari, mau orang tua, mau orang muda, masuk pesawat nyampinya sama. Itu sistem. Nah, sama kayak Madinah. Madinah adalah sebuah sistem. Beda dengan sistem sekarang yang masuk kiai, jadinya baik, jadinya masuknya kiai, keluarnya tersangka penggelapan dana haji. Masya Allah, kiai tersangka penggelapan dana gaji. Itu yang masuknya kiai. Kalau yang masuknya penjahat, keluarnya ya kayak Gayus itu. Maka inilah negara masalahnya. Pilar ketiga. Oke, kalau gitu next mas. Maka kita simpulkan, sejarah membuktikan, sekali lagi sejarah membuktikan, ini fakta sejarah, tidak bisa kita nafikan. Ternyata setiap pencapaian Islam yang paling besar, setiap prestasi Islam yang paling besar, ternyata ada di mana ketika Islam diterapkan dalam level negara, dalam level kepemimpinan. Next mas, kita lihat. Kalau gitu kita checklist satu-satu. Ketakwaan individu, pilar yang pertama. Sudah ada atau belum Bapak Ibu sekalian? Sudah ada atau belum? Sudah, insya Allah sudah ada. Minimal masih mau sholat, kan itu kan ya? Minimal puasa-puasa masih tutup warung-warung, betul begitu? Walaupun gak mau sholat, minimal sholatnya seminggu sekali. Kapan? Jumatan. Minimal gak mau sholat Jumat, minimal setahun sekali muncul dia sholat pakai mukena gitu kan ya, pakai sajadah. Kapan? Oke, sholatin hukumnya apa? Sunnah. Sholat Jumat hukumnya? Tapi kenapa lebih banyak sholat daripada sholat Jumat? Nah, ini masalahnya. Oke, setidaknya masih ada. Walaupun gak mau sholat, minimal matinya masih mau dikain kafan. Betul begitu? Ada nggak orang muslim, saya mati nggak usah dikain kafan deh, cukup dibakar aja, dibuang ke sungai Gangga aja biar enak? Ada yang begitu? Enggak. Dikatain kafir masih enggak mau. Enggak, saya muslim kok, bukan kafir, saya muslim. Setidaknya masih ada rasa Islam dalam individu mereka. Next mas. Jadi insya Allah sudah ada. Oke, kita lihat pilar kedua. Next mas, masyarakat yang peduli. Sudah ada atau belum? Sudah. Next mas. Oke, sudah ada. Penonton mengatakan sudah. Banyak organisasi Islam, banyak partai Islam, banyak ormas Islam, semuanya menginginkan kebaikan pada Islam. Kecuali yang belakangnya liberal, itu enggak. Tapi selainnya insya Allah menginginkan kebaikan pada Islam. Insya Allah masih ada. Ini pilar kedua. Pilar ketiga, next mas, kita lihat. Pilar ketiga, next lagi mas. Negara yang menerapkan syariat, sudah ada atau belum? Oke, kalau gitu kita lihat. Saya sering ditanya begini, Ustaz, masalah apa yang paling besar pada dunia Islam? Saya katakan, masalahnya adalah namanya berhala modern. Berhala modern. Catat nama berhala modern zaman sekarang, sekulerisme. Apa namanya? Oke, apa itu sekulerisme? Sekarang saya tanya. Arab zaman dulu berhalanya apa? Patung. Berarti patung itu jadi apa? Jadi Tuhan, yakin? Ada yang tahu Tuhannya orang Arab siapa? Sebelum datang Islam? Siapa Tuhannya orang Arab sebelum datang Islam? Lata Uzza mana? Salah, bukan. Siapa Tuhannya orang Arab sebelum datang Islam? Salah. Namanya siapa? Allah. Tepat. Tuhannya orang Arab sebelum datang Islam namanya adalah Allah. Hati-hati. Di dalam bahasa Arab ada dua, ada Rob, ada Ilah. Ketika orang di Arab ditanya siapa Tuhan Anda, man Rob buka,
siapa Tuhan Anda? Man Rabbuka? Maka orang Arab berkata pada waktu itu, Rabbi Yallah. Rob kami adalah Allah. Berarti Tuhannya siapa? Allah. Tapi kalau orang Arab ditanya pas sebelum datang Islam, man ilahuka? Siapa sesembahan Anda? Siapa ilah Anda ini? Maka orang-orang menjawab, ilahi, lata, uzza, mana, hubal, dan lain-lain. Maka ada Rob, ada ilah, ada Tuhan, ada sesembahan. Tuhannya Allah, tapi mintanya sama sesembahan, takutnya sama sesembahan. Itu berhala zaman dulu. Berhala zaman sekarang namanya apa tadi? Oke, maksudnya gimana? Coba lihat. Penampakan di masjid-masjid selalu sama, betul begitu? Sebelah kiri Anda akan lihat ada Allah, sebelah kanan Anda lihat ada Muhammad. Itu penampakan di masjid-masjid dimanapun juga sama. Sekarang tolong jawab dengan jujur dan dengan hati-hati dan dengan teliti. Jangan sampai salah. Pernah nggak ngelihat ahwat, separah apapun ahwatnya? Ahwat itu kan saudara perempuan kita ya. Oke, separah apapun ahwatnya, masuk masjid pakai tank top. Pernah lihat nggak? Nggak. Oke, pernah lihat nggak ahwat separah apapun masuk masjid pakai hot pants? Pernah? Pernah nggak? Kenapa nggak pernah? Kenapa nggak pernah? Kualat mas, jangan. Ini rumah Allah ini, nggak boleh. Tuh ada labelnya Allah, Muhammad. Jangan. Minimal masuk masjid pakai kerudung, pakailah dia sarung, sholat Allahu Akbar. Khusyuk banget sampai nangis kan itu kan ya. Kenapa? Karena sedang menghadap Allah, harus tutup aurat. Keluar dari masjid, masih tutup aurat? Berarti dia merasa Allah hanya lihat di betul, itulah sekulerisme. Allahnya cuma ditaruh di masjid, sementara ketika dia pergi ke tempat lain nggak sama sekali takut dengan Allah. Next mas, lihat negara yang sekarang, lihat next. Ketika dia di masjid takutnya sama Allah, tapi ketika dia di tempat lain takutnya sama yang lain, aturannya dipakai yang lain. Inilah namanya berhala modern, namanya sekulerisme. Tuhan di satu sisi Allah, sedangkan di sisi yang lain jangan sebut Allah deh. Emang ini di masjid? Kan gitu kan ya. Nah ini masalahnya. Oke next mas. Kalau gitu kita lihat next. Nah sekarang kita lihat masalah kita. Next lagi mas. Next lagi. Next lagi. Sekarang kita punya dua pilar. Sedangkan kita tidak punya pilar yang ketiga. Kemudian kita paksakan Islam naik ke atasnya. Next mas. Nah apa yang terjadi? Next. Ya nggak bisa, Islamnya nggak bisa berdiri karena nggak ada pilar yang ketiga. Inilah masalah kita semenjak tahun 1900-an. Islam tidak lagi terterapkan dalam seluruh pilar-pilar. Islam hancur. Kalau gitu next mas kita lihat betapa pentingnya pilar ketiga. Kita lihat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau menempuh jarak 470 km. Berapa? 470 km. Equal dari Jakarta sampai ke Semarang. Jalan kaki. Nah jalan kaki Jakarta Semarang. Kalau jalannya di Indonesia enak, jalan 15 menit temu pohon kelapa, bisa ngasuh dulu, bisa istirahat. Kalau jalannya di Arab Saudi, jalan 15 menit ketemu apa? Kalajengking. Masalah. Tapi ternyata Rasul tetap berhijrah untuk menegakkan pilar yang ketiga. Bukan karena beliau takut dibunuh, bukan, karena pilar ketiga. Next mas, kita lihat Michael H. Hart dalam bukunya 100 Ranking of the Most Influential Person in History mengatakan bahwa nomor satu yang paling berpengaruh di dunia adalah siapa? Muhammad Rasulullah. Kok bisa? Dia bukan orang muslim. Ketika dia menulis kitab ini, buku ini, langsung spontan protes dari orang-orang Kristen. Woi, gimana lo ini? Kamu orang Kristen, nulis nabi orang jadi nomor satu. Nabi kita Yesus, Tuhan kita Yesus justru jadi nomor 3. Nomor 2 siapa? Isaac Newton. Bayangkan, nomor 1 Muhammad, nomor 2 Isaac Newton, menyakitkan hati itu. Nomor 3 baru Yesus, Tuhan. Bayangkan, ketika dia diprotes, dia katakan, saya mah santai aja, saya nulis bukan karena pengikutnya banyak, tapi saya tulis karena dia berpengaruh. Next mas, kenapa dia menulis? Ada 2 alasan. Muhammad however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle. Muhammad bertanggung jawab terhadap seluruh ajaran Islam. Tidak seperti Yesus, Yesus berbagi dengan Paulus. Dia katakan, contoh, dulu Yesus itu disunat. Sekarang umat Kristen disunat atau tidak? Enggak, kenapa? Karena Paulus bilang gak usah disunat. Dulu Yesus gak boleh makan babi. Sekarang mereka makan babi? Makan, karena Paulus bilang boleh makan babi. Berarti yang diikuti Paulus atau Yesus? Oke, karena itulah Michael H. menaruh Yesus menjadi nomor 3, nomor 1-nya Muhammad. Dia katakan yang kedua, furthermore Muhammad, unlike Jesus, was a secular as well as a religious leader. Hati-hati, sekulerisme beda dengan sekuler. Sekuler itu dunia, kalau sekulerisme itu berhala. Kan gitu kan ya? Nah,
Muhammad adalah pemimpin di dunia sebagaimana dia pemimpin akhirat. Contoh di Masjid Nabawi, Muhammad Allahu Akbar, yang lain ikut semua Allahu Akbar. Rasul ruku, semua ruku. Rasul sujud, nggak ada yang berani berdiri sendiri. Rasul tawaf gayanya begitu, nggak ada yang berani bikin gaya lain. Kenapa? Itu kualat nanti, kan gitu kan ya. Tapi ketika di luar sama, tidak ada satupun sendi negara, tidak ada satupun pejabat negara yang berani mengatakan kalau Rasul bilang jangan. Itu di dalam negara. Zaman sekarang beda. Imam di masjid Allahu Akbar, nggak ada yang berani bantah. Coba lihat nanti sholat maghrib, ketika imam Allahu Akbar takbir, Anda nggak takbir, nggak ada. Tapi ketika imamnya keluar nyuruh ini begini, diikuti? Enggak. Itu masalahnya. Ketika sekarang tidak ada lagi pemimpin dunia sekaligus pemimpin akhirat, sedangkan Rasul kita adalah orang yang semacam itu. Next mas, kita lihat. Nah maka inilah kata-kata Utsman bin Affan kepada kita semua. Innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah menghilangkan maksiat dengan kewenangan dan kekuasaan yang tidak dapat dihilangkan dengan Quran saja. Karena manusia itu ada dua. Satu yang sadar kalau dibacain Quran. Dua yang tambah kafir kalau dibacain Quran. Ada ya? Ada. Contoh kayak kemarin misalnya. Dulu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Disadarin dengan Al-Quran. Bisa? Gak bisa. Dikirimkan pasukan. Selesai urusan. Zaman sekarang ada juga yang semacam itu. Contoh, ada pelacuran, ada pornografi, ada yang lain-lain. Mengkhawatirkan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu mengandung berapa lama mengandung? 19-10 hari. Rela ketika anaknya setelah keluar mainan yang gitu-gituan? Enggak. Ternyata ada sekarang diglodok Bapak Ibu sekalian. Itu film porno banyak. Harganya berapa mas? Nah ini pemakai berarti. Salah, harganya bukan 10.000, harganya 5.002. Belum tahu saya. Enggak, karena saya pernah jalisan ditawari. Oke, 5.002. CD Harun Yahya harganya berapa? 25.000. Bagaimana umat mau pinter? Harga film porno 2.500. Kalau beli 2 gratis, 1 kan itu kan ya. Masalah ini, polisi tahu? Tahu polisi? Tahu, nggak bergerak, maksiat nggak hilang. Kedua, pelacuran. GIC dibuat di Kramatungga. Apakah pelacur-pelacurnya hilang? Pindah kemana? Hah? Oh berarti pengguna juga jadi? Enggak, pindahnya ke Yosudarso. Saya beberapa bulan terakhir ngisi rutin di GIC, ngisi radio di sana. Malam-malam saya pulang, itu pelacuran sudah ke etalase. Polisi tahu? Yosudarso itu jalan awal, jalan arteri itu. Polisi itu tapi tidak bergerak. Datanglah beberapa ormas Islam dihancurin. Jadinya namanya anarkis. Tapi kalau polisi yang hancurin anarkis enggak? Itulah gunanya kekuasaan. Tidak bisa hilang maksiat tanpa kekuasaan. Makanya beberapa ulama mengatakan tidak adanya khilafah, tidak adanya negara yang menerapkan syariat itu umul jaroim, ibunya segala kriminalitas. Contoh, Felix nggak sholat, yang dosa siapa? Felix nggak puasa, yang dosa siapa? Felix berzina, yang dosa siapa? Felix. Tapi kalau negara bermaksiat, yang dosa siapa? Contoh, negara menerapkan riba, yang dosa siapa? Semua yang ada di sini termasuk saya dosa. Kenapa sih kita debunya? Padahal dosa riba yang paling kecil seperti menzinai ibu kandung. Allahu Akbar. Satu dosa diadopsi negara, semua kena. Ini masalah besar. Next mas, kita lihat. Nah maka ini penutup dari kita. Ini dari kitabnya Imam Syafi'i, Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, fa'inad dunia mazru'atul akhirat. Sesungguhnya dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Yang gak nanam dunia, gak dapat akhirat. Kemudian beliau mengatakan lagi, wala yutimuddini ila bidunya, tidak akan sempurna din agama tanpa adanya dunia. Wal mulku wa dinu atu amani, sesungguhnya kekuasaan dan agama seperti saudara kembar, jangan dipisah-pisahkan. Kemudian beliau melanjutkan, faledini aslun wa sultanu harisun, bagi agama adalah asasnya dan bagi kekuasaan adalah penjaganya. Famala asalahu famahdumun famala harisalahu fatdoi. Segala sesuatu yang tidak ada asas pasti hancur. Dan segala sesuatu yang tidak ada penjaga pasti akan hilang. Maka Imam Syafi'i berkata, inilah pentingnya pilar yang ketiga, yang sekarang gak ada. Next mas. Nah jadi inilah yang harus kita lakukan. Sekali lagi saya katakan, menurut fakta sejarah, dan Anda boleh cari dimanapun bukunya, tidak pernah Islam akan berprestasi kecuali ada pilar ketiga. Inilah buku saya.
Jadi buku saya dari pertanyaan why sampai bagaimana Anda disiapkan mempunyai sikap mental yang benar untuk menegakkan Islam dalam level yang sesungguhnya, dalam level yang semuanya, sehingga kata-kata rahmatan lil alamin bukan merupakan suatu angan-angan ataupun teori lagi. Dan insya Allah Anda bisa dapatkan semuanya dalam buku saya nanti. Ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir kali saya ingin dengar takbir berkumandang lagi, karena dari tadi tepuk tangan dan kita sudah banyak sekali dengar tepuk tangan. Sekali lagi takbir, takbir. Nah, baik, terima kasih, saya kembalikan pada Ustadz Fatih Karim.